Selamat sore, salam budaya. Terima kasih sahabat-sahabat Saris yang selalu menyaksikan setiap konten yang saya sajikan. Di kesempatan hari ini ataupun sore hari ini, saya akan menunjukkan cara kepada sahabat-sahabat Saris yang ingin belajar membuat sebuah sarung mandau ataupun dangkin. Jadi bagian terpenting dari sarung ini adalah pengikat. Jika ini tempuser ataupun simpai sarung mandau. Jadi ada beberapa bentuk simpai. Jadi untuk pengunci biasanya di bagian ujungnya, seperti yang satu ini, saya akan bagikan ataupun tunjukkan cara seperti apa untuk mengunci sarung mandau ini supaya kuat. Dan ini adalah sarung mandau yang belum sepenuhnya jadi. Jadi nanti saya akan kasih lihat bagaimana caranya memasang rotan di bagian sini. Yaitu fungsi utamanya adalah untuk mengunci ataupun memberikan kekuatan sarung mandau ini. Dan jadi nantinya di sini pun akan dibuatkan tempusar ataupun simpai. Jadi yang perlu diketahui adalah rotan diraut seperti ini, yang kita pakai untuk bahan utama mengunci sarung mandau ini. Oke, jadi bilahnya sudah saya sesuaikan dengan sarungnya. Jadi langsung saja ke proses pembuatan ataupun cara mengunci sarungnya. Jadi caranya cukup simpel ataupun sederhana. Tetapi perlu saya tunjukkan dulu supaya lebih jelasnya. Jadi sebelumnya bagian dalam dari sarung mandau ini kita buatkan seperti ini. Jadi dibuatkan parit supaya tujuannya adalah rotannya tidak terkena bagian belah mandau yang tajam. Jadi seperti ini. Dan juga di sebelahnya juga kita buatkan sama seperti ini. Jadi jika sudah dipasang, rotan akan melewati bagian yang kita buatkan paritnya. Jadi kalau dipasangkan seperti ini. Caranya cukup mudah. Sebelumnya bagian ujungnya ataupun pangkalnya ini kita ikat dulu sementara. Dan diikat menggunakan karet supaya lebih mudah. Jadi membuat sarung mandau memang kita harus pelajari cara ataupun trik supaya mempermudah pekerjaan kita. Oke, jika sudah seperti ini, tinggal kita mulai dari bagian yang sudah kita buatkan lubang tadi. Oke, jadi kita masukkan seperti ini. Dan melewati bagian sebelahnya.
lakukan ini dengan teliti supaya rotannya tidak terbalik. Oke, dan sahabat Saris bisa lihat, jadi nantinya akan tersusun seperti ini, baik di bagian belakang ataupun bagian depannya. Nah, jadi ketika kita pasangkan bilahnya, ini tidak akan mengenai mata mandau, jadi aman. Jadi dalam hal membuat mandau seperti ini, bagian yang terpenting adalah kemauan ataupun kerja keras, karena mandau ini mempunyai detail yang sangat rumit seperti itu, dan setiap orang memiliki ataupun mempunyai ukiran yang berbeda-beda tergantung imajinasi. Jadi walaupun hanya memasangkan tali seperti ini, tidak juga mudah. Jadi kita harus mengenai lubang yang sudah kita buat tadi. Oke, sahabat Saris, di lilitan ketiga sudah hampir terlihat. Dan untuk selalu diingat supaya hati-hati dalam menarik rotannya, karena jika rotannya putus, ini akan mengulang dari bagian awal. Jadi jika disambung hasilnya kurang maksimal gitu. Dan juga jika kita ingin memasukkannya, perlu diperhatikan, yaitu kita tekan seperti ini. Tujuannya adalah supaya tetap kencang. Jadi ini sudah hampir separuh yang saya buatkan lipitannya. Jadi setiap kali kita masukkan
bagian ujung telunjuk kita menekan dari rotan ini supaya lebih mudah dan rotannya bisa dimasukkan dengan mudah seperti ini. Jadi kita tinggal tarik. Mengerjakan ataupun memasang pengikat dari rotan ini, kalau kita mau belajar tidak begitu sulit, hanya perlu kejelian. Oke, sudah hampir selesai, tinggal beberapa lilitan lagi. Jika sahabat saris yang ingin belajar membuat mandau, bisa terus saksikan ataupun lihat juga video-video yang lain. Jadi ada beberapa video tutorial bagaimana cara proses awal membuat sebuah sarung mandau. Jadi nanti saya akan tunjukkan apakah cara ini berhasil atau tidak. Dan jika rotannya terbalik maka akan seperti ini, jadi tidak bisa masuk, dan akhirnya kita masukkan secara ulang seperti itu. Jadi itulah tujuan saya, mengapa saya katakan di awal supaya rotannya jangan sampai terbalik. Oke sahabat saris, jadi seperti inilah jadinya pengunci dari rotan yang saya buat tadi. Jadi saya akan tunjukkan ataupun kita lihat apakah bilah mandaunya bekerja ataupun bilah mandaunya ini bisa masuk dan tidak mengenai rotan. Jadi jika memang sudah selesai seperti ini, kita hanya perlu menguncinya supaya kuat. Jadi akan saya tunjukkan apakah cara ini efektif. Dan bilah mandaunya sudah masuk semua. Oke, sahabat saris, jadi cara ini memang efektif dan bilah mandaunya tidak menyentuh rotan yang sudah kita lilitkan tadi. Jadi seperti ini cara mengunci sarung mandau tanpa menggunakan perekat. Jadi misalnya sewaktu-waktu kita ingin memperbaiki sarung mandaunya, kita hanya tinggal mengganti rotannya saja. Jadi itulah tujuan dari pengikat rotan ini. Dan nantinya saya akan buatkan tempusar di bagian sini. Dan nanti saya akan buatkan yang seperti ini. Dan ini adalah sarung tangkin. Jadi tangkin dengan mandau itu berbeda cukup jauh dari segi fisiknya, baik bilah maupun sarungnya.
Jadi untuk sarung tangkit ini adalah Mandau khas Kalimantan Barat. Oke sahabat Saris, cukup seperti ini saja tips dari saya, semoga bermanfaat. Dan jika sahabat-sahabat Saris yang ingin mempraktekannya, tonton kembali video ini sampai selesai dan jangan dilewatkan. Seperti itu. Sampai berjumpa di video-video saya yang berikutnya. Salam budaya.